Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mengeksplor salah satu rumah mewah milik pengusaha siomay. Dan rumah ini dijadikan rumah singgah teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena pemilik dari rumah mewah ini hanya setahun sekali pulang atau mengisi rumah mewah tersebut. Nah, kalian kan penasaran seperti apa sih suasana rumah mewah tersebut yang dalam waktu 1 tahun hanya setahun sekali diisi sama pemiliknya. Tontonin terus ya video dari Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang masih banyak hutang semoga Allah memberikan rezeki untuk membayar hutang supaya hutangnya cepat lunas. Dan yang masih jomblo atau belum ketemu sama jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah atau sudah ketemu dengan jodohnya semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan juga untuk para janda dan duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian cepat mendapatkan pasangan hidup barunya. Kalau kalian janda atau duda yang sudah mempunyai anak, semoga pasangan baru kalian bisa menyayangi anak-anak kalian seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan di rumah mewah ini peralatannya, perabotannya masih komplit banget teman-teman. Dan juga pemilik rumah mewah ini merupakan pecinta ulama atau pencinta para habaib. Jadi pemilik rumah mewah ini rajin ibadah ya. Saya yakin kalau misalkan beliau pecinta ulama, pecinta para habaib, pasti rajin ibadah. Kita akan melihat atau kita akan masuk ke dalam rumah tersebut bagaimana bukan ke dalam rumah tersebut ya. Bagaimana suasana di dalam rumah tersebut, karena perbedaan rumah rajin ibadah sama rumah yang enggak rajin ibadah itu suasana yang berbeda. Ketika kita masuk ke dalam, auranya berbeda walaupun rumah itu sering ditempati. Dan juga kita akan menyimak keterangan atau penerangan dari pemilik atau anak pemilik dari rumah mewah ini. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu historis atau penjelasan dari anak pemilik rumah mewah ini. Nah oke, sekarang saya sedang bersama anak dari pemilik rumah mewah tersebut. Nah bisa dijelaskan kenapa rumah mewah, rumah sebagus ini, semegah ini dikosongkan begitu saja sih Ya karena orang tua saya merantau. Merantau di mana Di Makassar. Oh di Makassar itu kerja atau gimana sih Ya, jualan somai. Oh jadi si bapaknya itu pengusaha siomay ya, di Makassar. Sudah lama di Makassarnya Udah 5 tahun kurang lebih. Udah kurang lebih selama 5 tahun jadi pengusaha siomay di sana. Jadi rumah ini dikosongkan. Nah ini emang si bapaknya nggak pernah pulang ke sini atau gimana sih Ya pulangnya 1 tahun tuh 1 kali. 1 tahun cuma 1 kali. Berarti pas apa aja sih pas pulang ke sini? Hari puasa gitu. Oh jadi pas mau hari raya Idul Fitri pas lebaran. Jadi pas mau lebaran si bapaknya pulang ke sini. Itu biasanya berapa lama sih kalau tinggal di sininya itu? Paling puasa sama Syawal. Berarti cuma 2 bulan ya. Dalam setahun itu cuma 2 bulan. Jadi rumah ini masih ditempati, cuman hanya di dalam waktu 1 tahun itu cuman waktu 2 bulan. Sisanya 10 bulannya itu dikosongkan ya. Dikosongkan. Oke, terima kasih ayah atas waktunya dan telah mengizinkan saya untuk melihat kondisi terkini rumah milik orang tua AA ya. Jadi kita akan membantah mitos dari masyarakat, kalau misalkan kan tanggapan masyarakat, jangankan rumah yang berbulan-bulan dikosongkan, rumah yang baru 1 hari atau 2 hari juga dikosongkan, bilang masyarakat angker. Kita akan membantah bahwa di rumah ini tidak angker ayah, tidak ada apa-apa ya. Oke makasih ayah, saya lanjut ke dalam ayah. Sama siapa lupa? Bapak Afan atau Farid. Bapak Afan atau Bapak Farid. Oke. Terima kasih ayah. Oke, tadi kan kita udah dengar penjelasan dari ahli waris pemilik rumah mewah ini. Jadi rumah mewah ini 2 lantai teman-teman. Tuh 2 lantai. Nah, ini sangat luas banget halamannya. Dan rumah ini berada di paling ujung perkampungan di sini. Oke, kita lihat. Awas. Kita kemana dulu ya enaknya tuh. Jadi kita ke samping dulu melihat kondisi dari samping rumah mewah tersebut. Nah mungkin ini tadinya bekas gerasi ya untuk akses mobil masuk ke sini.
Ya, namanya juga rumah pengusaha siomay yang berada di Makassar, sesuai tadi penjelasan si AA tadi tuh. Oke. Ini kondisi sampingnya, dan di sana itu kayak semacam ada dapur ya teman-teman. Tapi saya nggak mungkin ke sana karena becek habis hujan di daerah sini. Kita lanjut aja ke sini nih. Kita masuk ke dalam rumah tersebut. Seperti apa sih kondisi kalau rumah jarang ditempati? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di dalam rumah mewah ini. Nah, ini peralatannya masih komplit banget ya teman-teman. Di atas sana ada lukisan mobil. Di sebelah sininya ada akuarium, tapi akuarium kosong ya, tidak ada airnya. Nah, ini gunting pencacar rumput atau apa nih? Dan di dalamnya di sini pekakas yang apa ya? Kayak macam apa tuh? Bekas bengkel ya. Oke. Di sini sama juga teman-teman. Lanjut ke sini. Jadi di sini banyak banget foto ulama teman-teman. Itu di sini ada foto Habib Syekh bin Assegaf. Mungkin teman-teman juga tahu ya siapa Habib Syekh bin Assegaf itu. Beliau itu pelantun sholawat terkenal lah di dunia sholawat di Indonesia ini. Dan ini ada fotonya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ulama karismatik yang berada di kota Pekalongan. Oke, banyak banget foto-foto yang lainnya teman-teman. Ini juga ada foto pemandangan. Terus lanjut ke sebelah sini. Ini ada foto siapa nih? Habib Umar. Oh, jadi di sini tuh banyak banget foto-foto ulama ya. Pantas saja begitu saya masuk ke dalam rumah ini, walaupun rumah ini sudah lama kosong, auranya berbeda banget, adem banget masuk ke sini. Inilah sebagai contoh, kalau misalkan rumah kita banyak pajangan-pajangan Islami, banyak foto-foto ulama, dan kitanya selaku pemilik rumah ini rajin ibadah dan juga yang lainnya, insya Allah rumahnya juga bakal bikin nyaman. Yang dinamakan Baiti Jannat itu bukan rumah mewah, bukan rumah megah, tapi kenyamanan dalam kita menempati rumah tersebut. Maksud pengertian kenyamanannya kayak gimana? Ya tentrem, adem kayak gini nih. Ini sebagai salah satu contoh buat kita, kalau kita rajin ibadah, walaupun rumahnya sudah lama kosong atau sering dikosongkan, ini tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan takut. Biasanya kalau misalkan saya masuk ke rumah kosong, itu auranya sangat berbeda sekali teman-teman. Tapi ini adem banget, karena saya yakin pemilik dari rumah mewah ini, beliau adalah ahli ibadah. Assalamualaikum. Dan di sini, ini merupakan satu buah kamar tidur ya teman-teman. Di sini ada piala, nggak tahu itu piala apa ya. Terus kipas angin, lemari, tapi kita nggak bukalah lemarinya karena mungkin privasi atau apa gimana ya. Oke teman-teman, kayak gini nih. Namanya juga kamar orang kaya ya, spring bed. Ini kamar mandinya, karena banyak banget yang bilang, bang kalau misalkan masuk ke kamar mandi nggak usah di review, nggak usah di shoot. Kenapa? Karena ya gitu, ya mungkin seperti itulah. Dan di sini ada apa nih? Gundukan. Oke, kita buka. Oh, Yasin dan tahlil. Jadi mungkin pemilik rumah ini jikalau pulang ke sini, beliau sering mengaji ya, baca surah Yasin dan juga yang lainnya. Nah, di sebelah sana itu merupakan dapur.
Dan di sini ada satu buah kamar tidur lagi, tapi kita akan ke sini dulu nih, lihat kondisinya. Nah, ini ada gambar Ka'bah. Semoga kita yang melihat gambar ini, saya doakan kita cepat-cepat yang beragama Islam bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Oke, assalamualaikum. Di sini ada satu buah kamar tidur, tapi kosongannya nggak ada apa-apa. Hanya ada lemari saja sama toilet, dan itu aja kayak surah Yasin, tasbih. Nah, ini ada tasbih. Dan juga ada foto ulama lagi, teman-teman. Berbanyaklah berzikir, berbanyaklah sholawat. Insya Allah hajat kita bakal terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, di sini ada genset. Ini mungkin kalau misalkan mati lampu atau gimana ya. Terus ada kayak apa? Semacam pendingin. Oh, kayak pembuatan es krim tuh. Gerobak. Terus bantal dan juga yang lainnya. Lanjut ke sebelah sini, teman-teman. Ini merupakan area dapur. Area dapurnya kayak gini. Di sini juga masih komplit banget ya. Ada blender, piring, terus magicom. Nah, ini meja makannya, teman-teman, kayak gini. Ini kondisi dapur dari rumah mewah tersebut. Oke. Kita naik nanti ke lantai kedua, melihat kondisi lantai kedua dari rumah mewah ini ya, teman-teman. Bagaimana sih kondisi di lantai kedua? Oke, teman-teman. Kita lanjut ke luar ya. Karena tangga untuk menuju lantai keduanya itu berada di luar. Nah, ini kita ke samping terlebih dahulu, melihat kondisi dari samping rumah mewah ini. Dan ini bawahnya tebing, teman-teman, jurang ya. Nah, oke. Dan lanjut ke bawah sana lagi. Itu merupakan area perkebunan karena rumah ini berada di ujung perkampungan. Oke, saya sambil jalan mundur ya, karena inilah tangga menuju rumah mewah tersebut. Aneh juga ya, kenapa tangganya berada di luar, nggak di dalam. Nah, itu lantai keduanya tuh. Kita akan coba naik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus hati-hati ya, karena jalannya licin. Baru saja turun hujan di wilayah sini. Oke. Saya sudah berada di atas atau di lantai kedua dari rumah mewah tersebut. Jadi tidak ada tangga di dalam ya. Oke, assalamualaikum. Oh, jadi di atas sini, teman-teman, ini kayak apa ya? Karena hanya kayak gini aja, satu ruangan, tidak ada apa-apa lagi. Mungkin ini tempat base camp atau peristirahatan anak dari pemilik rumah mewah ini bersama teman-temannya. Ya, kalau di kampung dibilangnya base camp ya, kayak gitu ya. Ini ada sebuah lemari kaca yang sebenarnya masih bagus, tapi dibongkar ya. Di sini, wow, oh, kayak menemukan harta karun, teman-teman. Ini kalau ada seng kayak gini dari tembaga, ini harganya mahal banget loh. Ini buat menanak nasi nih zaman dulu nih. Tembaga kayak gini nih harganya mahal loh, mahal banget nih. Apa ya namanya, saya lupa lagi tuh. Kalau yang atasnya kan hasepan, kalau ini
Seeng dibilangnya, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya seeng ini yang terbuat dari tembaga kayak gini. Itu harganya mahal banget loh kalau misalkan kalian tahu. Kosongan di sini ya. Ini lampunya juga tuh kelihatan kalau orang kaya kayak gini. Dan di sini ada foto anggota Polri teman-teman. Apakah ini pemilik dari rumah mewah ini ataukah anaknya yang menjadi polisi? Kita kurang tahu ya, kira kurang hafal. Karena tadi saya lupa ke si Angga pas pendengar penjelasan si A di awal video itu tidak menanyakan anak si A itu anak keberapa, punya adik atau kakak, ya saya lupa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan nanti saya setelah video ini saya akan tanya-tanya, tapi tidak dimasukkan, diekspos dalam video, hanya untuk pengetahuan saya saja. Oke, di lantai kedua tidak ada apa-apa, ya kayak gini. Mungkin cukup sekian untuk eksplorasi saya ya, bukan eksplorasi sih dibilangnya, ini mah review rumah kosong yang pemiliknya ahli ibadah. Seperti inilah suasananya. Gimana menurut kalian? Karena kalau menurut saya, pas saya masuk di bawah tadi, biasanya kalau saya eksplor rumah kosong, pas masuk itu merasakan aura yang berbeda. Aura yang berbeda, aura negatif. Tapi ketika masuk ke dalam rumah ini, saya mendapatkan aura yang positif loh. Saya tidak merasakan takut, malah nyaman loh. Saya berada di dalam, di bawah itu nyaman banget. Karena banyak banget kan foto-foto ulama penyujuk hati, penyujuk umat. Dan juga ini sebagai cerminan buat kita. Kalau kita mempunyai rumah, gunakanlah rumah itu sebaik mungkin. Rajin-rajin kita ibadah. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah rumah kita akan menjadi baiti janati, surga bagi kita yang mempunyai rumah tersebut. Walaupun rumahnya tidak mewah, rumahnya hanya terbuat dari gubuk. Nah, sebagai contoh, walaupun rumahnya sudah dikosongkan, ini sangat nyaman banget loh. Beda dengan rumah-rumah yang pernah saya eksplor lainnya. Apalagi kalau rumahnya kita tempati, terus kita rajin ibadah, wow, pasti sejuk, adem banget. Karena kan mungkin teman-teman juga penonton Rizkuna Channel pernah bermain ke salah satu rumah temannya atau sahabatnya, kerabatnya. Ada yang rajin ibadah, ada yang nggak rajin ibadah. Nah, kita bisa membedakan. Ketika kita masuk ke salah satu rumah yang pemiliknya itu rajin ibadah, pasti akan merasakan adem banget. Tapi ketika kita masuk ke salah satu rumah, pemilik rumah tersebut jarang ibadah, itu apa ya? Kalau di dalam bahasa Sunda bahasanya cakum. Kayak tidak ada pencahayaan lah di rumah tersebut walaupun listriknya terang benderang. Sekali lagi saya himbau kepada para penonton Rizkuna Channel, ini semoga di video ini kita bisa mengambil hikmahnya dari video ini. Yang sudah mempunyai rumah, gunakanlah rumah tersebut menjadi sarana ibadah buat kita semua. Dan bagi yang belum memiliki rumah, semoga cepat mempunyai rumah. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.